Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap.
Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu.
Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya,
Ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP,
Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025.
dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail.
Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia.
Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya.
Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia.
Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin,
tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa,
tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten,
bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya.
menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit,
dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya.
Karena seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa.
masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi
Ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu.
Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan.
Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu.
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap.
Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu.
Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya,
Ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP,
Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025.
dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail.
Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia.
Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya.
Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia.
Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin,
tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa,
tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten,
bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya.
menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit,
dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya.
Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa.
masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi
Ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu.
Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan.
Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu.
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap.
Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu.
Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya,
Ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP,
Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025.
dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail.
Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia.
Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya.
Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia.
Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin,
tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa,
tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten,
bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya.
menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit,
dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya.
Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa.
masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi
Ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu.
Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan.
Gitu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu.
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap.
Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu.
Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya,
Ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP,
Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025.
dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail.
Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia.
Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya.
Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia.
Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin,
tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa,
tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten,
bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya.
menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit,
dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya.
Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa.
masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi
Ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu.
Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan.
Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu.
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap.
Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu.
Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya,
Ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP,
Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025.
dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail.
Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia.
Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya.
Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia.
Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin,
tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa,
tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten,
bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya.
Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit,
dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya.
Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa.
masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi
Ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu.
Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan.
Gitu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu.
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap.
Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu.
Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya,
Ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP,
Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update, dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik, bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto, yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025.
dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail.
Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan satu orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia.
Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya.
Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia.
Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya nggak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir DPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin,
tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bus merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa,
tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum, Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak, yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024.
Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten,
bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya.
menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit,
dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya.
Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu, PAW, mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengacara. Dari keterangan PDIP, Hasto bahkan mendapatkan dukungan dari 1.000 pengacara. Diungkapkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Dalam menjalani proses hukum Hasto hanya diperbolehkan didampingi 1 pengacara. Dalam hal ini, Hasto Kristianto didampingi oleh pengacara Magdir Ismail. Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja, kata Roni di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Di sisi lain, Roni menjelaskan adanya support dari berbagai pihak yakni 1.000 pengacara mendukung kasus Hasto. Dukungan ini datang dari organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia, ujarnya. Ia mengatakan selama proses hukum, Hasto dan timnya akan taat dan kooperatif. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Dikutip dari Kompas.com, terlihat Hasto turun dari bas merah bersama sejumlah kuasa hukumnya tiba di Gedung Putih KPK Jakarta pukul 9.32 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Pemeriksaan atas Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus pergantian antar waktu PAW. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa.
masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang Sudarsono mengkritik aksi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dibekingi 1.000 pengacara di kasus dugaan suap. Ia menyebut aksi Hasto dan juru bicara PDIP mendatangkan 1.000 pengacara seperti drama sinetron. Sudarsono menilai aksi tersebut sudah berlebihan dan tidak perlu. Lebih lanjut, Sudarsono menganggap saat ini sudah tidak ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan tak takut dengan narasi-narasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengkritik aksi Hasto justru merusak citra partai PDIP. Di sisi lain, ia menekankan bahwa semua itu adalah hak dari Hasto Kristianto.